pembelajarannya mata pelajaran apa? Akidah. Akidah akhlak. Sebelum masuk ke pembelajaran akidah akhlak, minggu lalu akidah akhlak pembahasannya apa? Ingat enggak? Akidah akhlak di minggu lalu pembahasannya Iman kepada qadar dan qadar. iman kepada qadar dan Oke. Jadi perkenalan dulu, nama Bapak Ahmad Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah Bapak dari mahasiswa STAI Dr. KHN Hakim bersilaturahmi ke MTS Darussalam untuk memenuhi tugas praktek mengajar satu pertemuan. Bapak baru pindah dari Sadang ke Pondok Mur. Mungkin di sini ada beberapa yang tinggal di Pondok Mur. Ya, Bapak baru pindah 3 bulan. Alhamdulillah terdekat dengan Desa Pondok Mur, MTS Darussalam dan SDN. Kemarin udah di SD, Bapak praktek ngajar. Hari di MTS. Di hari kemudian di SD. Sebelum masuk ke mata pelajaran akidah akhlak, Bapak biasanya biar nggak terlalu tegang mengadakan SBQ. Biasa SBQ nggak di kelas ini? Tahu apa SBQ? Tahu? Apa SBQ? Tahu. Apa? Ya, SBQ itu memulai pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Bapak mau bermain dengan permainan konsentrasi. Jadi sebelum pelajar masuk diawali konsentrasi. Tidak konsen bau terasi. Gak mau kan bau terasi? Enggak. Permainannya mudah. Ada permainan konsentrasi berupa tepuk tangan, ada permainan konsentrasi yang lain. Mau tepuk tangan atau yang lain? Tepuk tangan itu pagi, siang, sore, apa konsentrasi yang mengandalkan bukan gerakan tubuh Bapak yang diikuti tapi ucapan Mbak. Kira-kira yang mana? Tepuk tangan apa yang tadi? Yang tadi ya. Bisa? Oke. Kalau begitu Bapak minta semua tangannya ke atas. Nggak konsentrasi. Ke atas? Gimana ke atas? Baru satu udah. Bapak kan minta ke jangan lihat ini. Kalau konsentrasi itu mengajarkan benda ke atas tadi ya. Kalau ke samping ke bawah. Oh, ke atas. Gimana kalau misalkan belum konsentrasi, belum dimulai pembelajaran? Boleh. Sampai jam berapa kita belajar? 11.50 ya? Seharusnya 11.30 tadi 10.30 maksudnya. Apa? Tangannya ke atas, dua-duanya. Sekarang betulan ke atas. Bapak juga selesai ke atas. Ya, semuanya ke atas. Bapak minta tangannya diputar, putar. Ya, refleksi. Relax, putar, lebih keras, putar. Stop. Lagi ya, belum fokus. Tangan ke atas lagi. Diputar lagi, terus putar. Gimana kalau misalkan kalau nggak konsen suruh ke depan? Boleh. Boleh apa jangan? Putar. Stop. Putar. Stop. Banyak banget sini. Kalau sebelah sini suruh ke depan, kasihan. Satu lagi deh. Kayaknya kalau konsentrasi tadi kurang
kurang konsen, mungkin dengan tepuk tangan konsentrasi. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Siang jangan tepuk tangan. Sore 2 kali. Pagi, siang, sore. Bisa dipahami? Bisa. Pagi 1 kali, siang jangan tepuk, sore 2 kali. Contoh lagi. Sore, pagi, saya. Oke. Pagi. Biar. Lagi kan Bapak. Capek. Pagi, siang. Apa. Tadi istirahat sudah begini semua kan? Apa ada yang belum terisi? Ada. Aduh, puasa. Masya Allah. Kamu puasa ya? Pantes nggak konsen puasa. Oke, ulang lagi. Pagi, sore, siang. 3 kali konsen kita belajar. 2 kali lagi. Pagi, sore, siang. 2 kali kok bagus. Jadi belajar deh. Kayaknya sampai selesai bakal kemana terus. Oke, sekali lagi. Pagi, siang. Gimana sih? Siang tadi masih ada yang belum temu. Sekali lagi. Pagi, sore, siang. Hari ini kita akan membahas tentang, udah mulai belajar ya, permainan ice breaking game tadi sudah selesai. Jadi Bapak minta sekarang kita fokus belajar. Model pembelajaran yang Bapak akan pakai saat ini itu adalah modelnya apa? Biasa pakai model apa pembelajarannya? Kooperatif overdosis. learning. Apa cooperative learning? Sudah ada? Ya nggak apa-apa. Ya masih kelihatan. Cooperative learning itu apa? Pembelajaran. Kalau ini mesti tahu kalau di tadi ini. Kerja kelompok atau gotong royong. Biasa nggak ini? Biasa ya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu keteladanan Rasulullah. Kenal Rasulullah? Dari mana kenal? Ada bapak tadi ada yang bilang, nah, mungkin sejaman nih. Akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti di akhir, kenapa mesti ada cooperative learning? Di akhir pembahasan yang Bapak akan sampaikan, minta 1 kelompok, 1 orang untuk perwakilan, bisa semuanya juga boleh, untuk maju mempresentasikan hasil temuan analisa yang Bapak sampaikan. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Oke, keteladanan Rasulullah. Maka nanti di akhir Bapak akan punya game lagi tentang 20 Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke keteladanan Rasulullah, siapa yang menciptakan Rasulullah? Yang menciptakan Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, berarti kebanyakan kita kenal Allah. Dari mana kenalnya? Dari guru ngaji, masya Allah. Lu rajin puasa sok ngaji, alhamdulillah. Teman dari mana? Biasa kita
lihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Penyayang, pengasih, pemberi rezeki, pemaaf. Manusia ketika dia itu dizolimi satu kali minta maaf, ya saya maafin. 2 kali dizolimi, ya saya maafin. 3 kali belum tentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hambanya jauh dari perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, tidak mau taat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana terhadap hambanya? Apakah Allah Subhanahu wa taala berubah? Tidak. Tetap memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa aja nih? Menjaga hubungan baik kepada Allah. Apa aja kira-kira? Bapak sudah merumuskan ada 5. Yang pertama kira-kira apa? Yakin pertama sholat. Ayo sadat kan jadi ikut Islam. Kita salat, sholat, puasa, zakat, naik haji, waduh. Haji. Betul. Yang pertama itu memperbanyak ibadah. Betul. Ini bukan dulu. Sholat. Ibadah kan banyak. Beragam, ibadah itu beragam banyak. Tapi yang pertama menjaga hubungan baik kita kepada Allah berupa sholat. Perbanyak sholat. 1 hari berapa kali sholat? Berapa kali waktu sholat? 5. Yakin 5? Nggak ada 4. 3. Emang nggak boleh? Ada juga yang nggak sholat? Ada perempuan, pasti ada juga kalau nggak sholat. Ada kan nggak sholat? Kalau laki-laki kita beli 5. Laki-laki 5 semua waktunya. Jumlah rakaatnya sama semua? Enggak. Kamu beda ya? Ibu berapa rakaat? 2. Sama nggak 2? Sama. Zuhur? 4. Sama? Sama. Asar? Sama? Sama. Maghrib? 3. Sama? Sama. Isya? Sama? Sama. Jadi total keseluruhan berapa rakaat? 17. Bayangkan, menjaga hubungan baik kepada Allah 17 kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apa banyak? Sedikit. Masya Allah. Kalau sedikit minta diperbanyak dengan ibadah sunnah. 17 kali para Bapak sebenarnya ya. 17 kali rela adalah. Dan 17 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahu maksudnya? Rela subuh 2 kali menghadap Allah. Zuhur maksud 2 kali itu 2 rakaat, 4 rakaat. Tahu rela 17 kali menghadap Allah maksud dari tujuannya? Laki-laki Randy. Faiz. Capean nih. Apa-apa capean. Faiz. Menghadap Allah Subhanahu wa taala 17 kali kira-kira apa maksud tujuannya? Wah, Masya Allah. Yang tahu angkat tangan. Nahdul apa? Anak Nahdul. Nahdul. Ini kamu lagi. Apa? Nahdul 17 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti zuhur 4 kali. Karena 4 kali membaca Al-Fatihah wajib hukumnya. 17 kali nahdul menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta apa kira-kira? Meminta doa. Oh, minta duit. Minta apa pada Allah Subhanahu wa taala? Meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti disuruh baca 4 kali. Pak, kamu tidur
kali ulang di karena apa itu Al-Fatihah itu nah terus semua para murid itu 17 kali minta petunjuk. Apabila manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala inginkan seperti apa kira-kira? Hah? Jalan lurus. Belok-belok dah yang lurus seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu arti terjemahan Latinnya seperti itu, tapi maksud dan tujuan itu jalan lurus itu jalannya siapa? Jalan siapa lurus? Jalan apa buruk lurus? Jalannya para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. 4 ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin kesuksesannya. Yang kedua apa? Bagaimana menjaga hubungan baik pada orang kedua? Tadi udah betul sobat. Jangan-jangan ini benar lagi. Kalau sampai ini benar, siratul aja. Yang kedua apa? Puasa asli Pak. Yang lagi jakat puasa kayak kayu dulu. Atau ini ubah tuh rukun Islam. Yang kedua memperbanyak sedekah, sholawat, membaca Al-Quran. Apakah cukup? Cukup. Tapi kurang. Beserta terjemahannya. Al-Quran di rumah ada terjemahannya? Ada. Suka dibaca? Suka dibaca? Kalau orang Arab ketika membaca Al-Quran dia nggak perlu terjemahan karena itu udah bahasa sehari-hari. Kenapa Republik Indonesia Kementerian Agama itu memberikan terjemahan Latin, perkata, tafsir, asbabunuzul dan sebagainya? Untuk apa? Agar kita mengetahui maksud ayat tersebut ke arah mana. Kira-kira siapa nanti ketika pulang ke rumah memulai? Jadi bapak yang di kelas itu yang praktek bilang Al-Quran beserta terjemah. Lihat banyak terjemahannya, seru betul. Kenapa bapak bilang seru? Karena di Al-Quran lah 1/3 itu kisah. Senang kisah? Senang cerita? Al-Quran 1/3 cerita kisah para nabi. Kenapa diulang-ulang kisah tersebut? Untuk diambil ibrahnya, diambil pelajaran. Ya, Bapak minta nanti sama-sama siswa senantiasa baca Al-Quran serta terjemahannya. Apa ada yang belum punya Al-Quran beserta terjemahan? Kalau yang belum berarti tandanya mesti menabung. Pak, jadi saya 10.000 tabung, saya 1.000. Nanti di bulan kedua bisa beli Al-Quran beserta terjemahan. Misalnya kira-kira nabung saya 1.000. Bisa apa harus habis, pokoknya harus habis sampai rumah ngaji minta uang lagi. Yang seperti itu ya. Yang ketiga itu apa? Memperbanyak. Masya Allah. Masalah aja Pak. Ya betul. Memperbanyak. Jawabannya ternyata kurang tepat. Memperbanyak bersyukur. Kalimat syukur itu seperti apa? Iya mah ada syahadat. Kalimat syukur. Kalimat syukur gimana? Alhamdulillah itu biasa keluar ketika kita mendapatkan apa? Nikmat berupa apa? Rezeki, uang, kesehatan, apalagi kabar baik. Kita senantiasa bicara alhamdulillah. Tapi jangan lupa setelah kita mendapatkan kabar buruk, musibah dan lain sebagainya, jangan marah.
Dikasih senang, alhamdulillah. Dikasih susah, marah. Marah. Kalau marah-marah berarti sesuai pembahasan yang minggu lalu, apa itu? Kodo dan kita belum percaya, yakin terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik maupun buruk itu sudah Allah menentukan. Tugas kita itu hanya berusaha dan bersyukur pada Allah. Bagaimana ayat bersyukur? Masih ingat? Bersyukur. Ayat bersyukur itu bagaimana? Ada yang membaca Al-Kahfi, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah, ayat masya Allah. Ayat bagaimana ayat? Dengan syukur gimana? Lain catat, belum. La aji dan walain kafatum inna adabi. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Baik, banyak. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah berikan, maka azab Allah sangat berat. Yang keempat, tadi udah salawat kurang tepat, jadi takut yang keempat ini. Apa itu yang keempat? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Kalau belajar itu salah itu sudah hal yang biasa. Tapi kalau misalkan mau belajar itu kalau salah, apa yang keempat itu? Banyak. Oh, sorry, istighfar. Bagus. Yang keempat itu, tapi kalau tepat ya, banyak mengingat Allah. Mati. Sudah nggak kira-kira mengingat mati? Yakin. Contohnya berapa kali? Dalam bentuk parahan itu sekurang-kurangnya malaikat Israel itu setiap hari datang ke bumi memegang tubuh manusia berapa kali? 70. Pagi ini datang 10 kali setiap jam. Kalau 70 kali satu jam bisa 4 atau 5 kali. Pegang apa namanya itu? Contoh Jibril. Enggak dulu apa itu? Oh, misalnya belum waktu diambil, datang lagi menit ke 10 belum waktu diambil. Anak 70 kali manusia Israel itu mendatangi manusia. Baik apa yang di depan maupun kita semua ini belum mengetahui apakah nanti di jam 11 atau 11:30 masih ada atau tidak. Tapi kita selalu manusia harus banyak mengingat kematian. Apa kira-kira faedahnya mengingat kematian? Keuntungan, fadilah, keutamaan kita mengingat kematian itu apa? Kira-kira apa? Pak, emang mengingat mati ada untungnya? Ada. Apa kira keuntungan kita mengingat kematian? Kalau ke neraka takut, kalau ke surga takut nggak? Pengen ya, sama. Pengen. Jadi banyak mengingat mati itu salah satu keuntungannya setiap perbuatan kita, langkah kaki, perkataan, pembicaraan, penglihatan, pendengaran itu pasti akan hati-hati. Saya melangkah nih, mohon maaf ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Aduh, bisa kayak gini ya. Jadi lagi seperti itu mati itu. Saya mau berbohong kepada Rasulullah. Khawatir nanti ketika setelah berbohong, kalau cabut, nah jadinya suul. Jadi gitu ya. Banyak dengan kematian itu faedahnya seperti yang tadi di Bapak bicarakan. Yang keempat banyak apa? Masya Allah, bersolawat, nanti siapa? Sedekah, banyak berzikir. Zikir itu keuntungannya apa? Kira-kira keuntungan zikir yang senantiasa berzikir setelah sholat, siapa tahu orang tuanya atau guru-gurunya memberikan amalan-amalan zikir. Kira-kira keuntungan zikir itu apa sih? Apa tadi? Baca Al-Quran.
banyak berzikir apa keuntungannya? Berzikir kan mengingat yang ini berarti senantiasa baca Quran beserta artinya ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati itu jadi tenang. Peserta didik was-was, sedih, gelisah, pusing, ingat Allah aja. Dengan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan guru-guru. Udah Bapak saya ngajarkan sholawat. Bapak itu ngajarkan subhanallah. Nanti dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Itu yakin ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau was-was, pusing itu ketika apa? Mau ujian kira-kira pusing enggak? Was-was enggak? Pusing. Kenapa pusing? Apa? Dia nggak pusing ya, mau kuat, mau TS, mau UAS, mau ujian atau mau apa suka pusing ya? Tahu nggak? Salah satu kuncinya itu berzikir. Yang kedua itu jangan membiasakan itu sistem kebersamaan. PKS, kalau bukan itu ujian tak Allah kebut, PKS tidak akhlak semuanya wah tutup. Besok pagi kelas bingung, kebanyakan itu. Sistem kebut semalam itu tidak baik. Jadi baik itu setiap hari kita nyicil. Nanti ketika ujian sudah siap. Sekarang kita sini Bapak Allah sudah selesai menjaga hubungan kepada Allah, masuk ke keteladanan Rasulullah SAW. Tadi ada yang bilang mengenal Rasulullah. Cara kita mengenal Rasulullah itu dari apa? Dengan bersolawat apa lagi? Dengan apa lagi? Jangan takut salah ini. Biasanya yang suka ngaji itu di tingkat SD itu suka menghafalkan kata-kata mutiara makhluk. Kata-kata mutiara makhluk tentang kalimat itu apa? Lu kalau ini lo berarti udah inget di apa gitu? Akrim aba umma. Hormatilah ibu dan bapakmu. Sekarang Bapak tanya, jawab dengan jujur. Tadi berapa sekolah salaman orang tua enggak? Jujur. Di dosa, jujur aja. Salam. Aman kakek nenek atau siapa? Yang nggak ingat ya ada orang tua yang nggak ingat salam siapa? Kira-kira kenapa nggak salaman? Buru-buru tergesa-gesa itu dari siapa datangnya? Tergesa-gesa lupa salaman ke bapak, lupa salaman ke ibu. Tapi kalau misalkan uang dia lupa apa nggak boleh dan? Mau mantap kamu mau 10.000 aja. Mah 10.000 udah kasih uangnya begini aku lupa salaman. Jadi kita itu mesti apa? Saling menyayangi, saling menghormati. Apalagi itu ke orang tua. Apalagi itu seorang ibu. Masya Allah, ini ibu nih. Jasa ibu ada 3 yang tidak akan terbayar oleh manusia apapun. Siapapun dia, dengan harta dunia, emas seberapa banyak, sawah, hewan ternak akan terbayar. Jasa ibu itu ada 3. Yang pertama apa? Mengandung. Yang kedua? Yang ketiga? Ini dapat keterangan ketika kita semua termasuk Bapak berada di sini. Ketika udah mulai usia 4 bulan ke atas itu sudah dititipkan rumah. Itu ibu sudah mulai susah, tidurnya nggak bisa, harus betul posisinya, ke kanan sakit, ke kiri sakit. Kadang orang tua kita mengelola nafas kesakitan. Aduh, pernah dengar gitu nggak ibu? Ketika adik lagi di kandungan. Aduh,
balik juga kesakitan aduh dan sebagainya. Satu kalimat aduh di sini nih ketika 19-10 hari bawa masya Allah mama di bawah 9 bulan 10 hari aduhnya satu kali itu aduh ya Allah lagi bergerak itu tidak akan terbayar. Bayangkan Bapak dan kalian semua itu tidak bisa membayar jasa seorang ibu, tidak akan terbayar. Maka Bapak titip pesan karena ini pelayanan tidak akhlak khusus pada laki-laki sampai kapanpun mesti bakti kepada ibu karena nasib seorang laki-laki itu ditentukan oleh ibu. Nasab kemana? Neraka. Nasab ke bapak, nasib ke ibu. Apabila seorang laki-laki, karena kita perempuan akan disebut suaminya, seorang laki-laki apabila tidak bakti, tidak memuliakan sama ibunya itu masih ada, ibunya masih ada sudah tua, mesti dimuliakan, dihormati, disayangi. Apabila tidak, apalagi dia bilang, saya sudah berkeluarga, saya sudah jauh, dia tidak memuliakan, maka nasibnya itu tidak akan bagus. Percaya? Karena nasib seorang laki-laki itu ditentukan bakti terhadap orang tua, seorang ibu 3 kali ini nanti melahirkan dan menyusui. Tadi setelah kita salam ke orang tua, kalau misalkan melewati bagi berjalan, melewati orang yang lebih tua dan sebagainya, kita biasa permisi atau pinjam gitu. Baik dengan gestur, dengan ucapan itu penting. Karena yang membedakan kita dengan hewan itu adab. Apabila manusia itu tidak mengedepankan adabnya, padahal manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan berupa akal. Akal itu berpikir. Wah, bahaya kalau manusia itu tidak mengedepankan akalnya, itu bahaya. Bisa-bisa meniru hewan. Hewan seperti apa hewan? Ayam adalah ayam. Ketika buang kotoran, dia nggak akan ke WC di mana. Jadi bisa dipastikan apabila ada manusia yang maaf buang air kecil, buang air besar sembarang itu, dia sama dengan ayam. Ada ayam nih, langsung di khusus gitu. Suka ada nggak ngeliat? Biasa di perjalanan itu orang-orang rumah karena kebelet kan, gigi dan sebagainya. Nggak menceritakan dia itu manusia, hilang jadi manusia, jadi sifat kehewanannya yang dikedepankan. Kita masuk ke keteladanan Rasulullah SAW. Kita ini menjadi umat yang istimewa. Bapak kalian semua itu termasuk umat yang istimewa. Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu menginginkan menjadi nabi atau umat akhir. Pernah bintang nggak? Ingat dulu, siapa tuh pernah bintang dulu? Karena bintangnya ingin jadi umat akhir zaman. Nabi Musa, ya Allah, jadikan saya nabi akhir zaman, tadi kasih. Karena akhir zaman itu masuk ke kategori istimewa. Kalau saya tidak jadikan nabi akhir zaman, jadikan saya umat akhir. Nabi Musa ketika seluruh para anbiya musalam baik turun azmi tidak diberi oleh Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah meminta, tidak pernah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menjadi umat Rasulullah. Inilah satu keistimewaan. Surga itu diharamkan dimasuki oleh nabi atau umat-umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah masuk terlebih dahulu. Yang Rasulullah itu menunggu kita. Setiap perjalanan manusia itu Rasul menunggu. Di masa Rasul menunggu. Telaga Kausar Rasul menunggu. Mizan Rasul menunggu. Sampai di Sirat terakhir nih. Kalau bahasa anak itu misalnya di open mau finish, tapi ada satu tantangan lagi nih di Sirat. Rasul itu nunggu. Kita di sini nih. Rasul itu nunggu. Sambil Rasul itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi salam salim, ya Rabbi salam salam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umat. Anak Rasul tahu nanti di sini
Banyak yang berguguran. Percaya atau tidak? Saya. Kamu udah mau nih, tapi sering dibaca kan kisahnya. Di sini nanti banyak yang berguguran seperti air hujan. Di Syok ini banyak berguguran. Di sini itu sampai apa yang menyelamatkan kita nanti di sini? Kendaraannya apa kira-kira biar mulus? Burung. Kendaraannya burung, saya akan melihara burung yang paling bagus di dunia. Kendaraannya apa kira-kira untuk memuluskan kita di Siratal Mustaqim? Ya? Salah satunya ya, termasuk amal baik, masjid atau majelis, hormat kita pada orang tua. Ini masjid yang senantiasa disinggahi oleh teman-teman semua. Di masjid Babu Salam, di masjid Nurul Hidayah, wah sholatnya banyak tuh. Itu nanti masjid akan berebut dengan catatan dia itu menjadi ahli begitu pun perempuan majelis yang senantiasa didatangi untuk belajar ilmu agama. Nanti kendaraan itu seperti itu berebut kata majelis Nurul Haq, saya aja naik saya aja. Karena dengan aktivitas kebaikan juga ini nanti akan mendorong dia di jembatan Siratal Mustaqim. Lalu kata Rasulullah itu yang ketiga, Rasul adalah ulul apa ulul azmi? Ulul azmi apa ulul azmi? Jangan takut salah, apa salahnya? Yang masih belas. Kalau ini di depan ngajar salah wah, tapi kalau ini lupa. Ulul azmi apa kira-kira arti ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi dan rasul pilihan. Hanya ada berapa? Jadi total berapa? 25. Yakin 25. Yakin 25. 25 apa yang wajib diketahui? Siapa yang mau mengulang 25 nabi dan rasul? Nama-namanya aja. Apa kan? Wah, kamu SD apa? Coba. Siapa yang mau? Nanti kita masuk video ini. Tapi itu nanti ini 10 menit terakhir. Kira-kira siapa? Nabi dan rasul yang wajib diketahui. Siapa yang mau? Lupa. Pak, aku tertuker. Yunus dulu, Yusuf dulu, Ilyas dulu, Ilyasa dulu. Yang penting 20 di. Masih ingat ya kira-kira? Udah lama Pak itu Pak, waktu SD, waktu di MDA, waktu TK ya palingnya. Padahal ini itu wajib. Gak cuma namanya, beserta kisah, mukjizat dan peristiwa penting. Kita belum masuk kisah, peristiwa penting dan mukjizat. Namanya dulu aja. Adam, Idris, Nuh, Hud. Dulu pancing lah tuh. Oke, ini Bapak anggap lulus.
Pertanyaannya tadi 5 ini dari sini atau dari sini? Dari sini. Ada berapa total seluruhan? Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Mau nama ya pas 20, Pak. Ada berapa? Luka. Ada itu segini jumlahnya. Itu salah. Yang betul berapa? Ini kalau ini sedikit ini. Berarti ini sudah masuk ke angka ratusan ribu. Berarti berapa? Ya, gitu. Bayangin banyak banget. 124.000 Nabi dan Rasul. Lupa. Gimana lo batin gitu? Tapi ulul azmi itu dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul. Ini yang wajib baru ulul azmi. Ulul azmi itu sama aja. Nabi Ibrahim. Yang urut dari jumlah nabinya. Nabi Musa. Yang membuat bahtera kapal. Tidak terbakar api. Nabi Ibrahim. Tongkat menjadi ular. Nabi Musa. Terus apa? Nabi Isa. Nabi lagi. Nabi Muhammad. Ini ulul azmi. Ini nggak tanggung-tanggung. 5 nabi ini diuji apapun kuat, dikasih ujian apapun kuat, tabah tahan uji. Kalau sekarang itu mau di apapun, dizolimi apapun kuat. 5 nabi ini kuat. Terpenting itu Nabi Muhammad SAW yang paling kuat. Jadi kelima ini ulul azmi. Ada satu contoh nabi yang tidak bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabi tersebut. Setiap nabi itu ingin melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan itu menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi ini tidak menunggu, maka Allah tegur nabi tersebut. Kisah nabi siapa itu? Berpikir keras nih, kisah nabi saya. Allah tegur nabi tersebut karena tidak menunggu musyawarah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 ini udah pasti menunggu Jibril lalu memberi wahyu pada itu. 5 ini, tapi yang satu ini Allah tegur. Sehingga apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nah, udah tahu kan? Tuh dulunya tahu itu, kasih tahu. Nabi Nuh berada dalam perut ikan sampai hari kiamat apabila dia tidak bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya siang malam pagi terus. Ternyata yang diinginkan Nabi Yunus alaihissalam tidak sesuai apa yang diharapkan, maka Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum. Belum menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi lakukan. Maka Nabi Yunus ketika pergi dari perahu ke kapal laut itu, Allah Subhanahu wa taala tegur dengan dimakan ikan. Zikir Nabi Yunus dalam ikan itu apa yang terkenal? Masih ingat? Bukan kayak semut. Dia terbesar di dunia, tak, ya tak orang panah. Apa zikirnya? Kalau zikir Nabi Adam itu ketika sujud diturunkan dari surga ke bumi itu, Robbana zalamna anfusana. Nabi Yunus apa? Ingat? Ingat nggak?
La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah zikir yang Nabi Yunus gawakan di dalam keheningan, gelap itu bukan lagi gerak emang namanya dalam mulut kita juga. Maka Nabi Yunus itu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zikir tersebut maka Nabi Yunus dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ini ya. Jadi ulas gitu tuh apa artinya? Nabi ya. Gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi pilih. Masih ingat sifat Rasulullah itu ada berapa? Ada berapa? Banyak tuh. Sidik, Ya. amanah, tabligh, fatona. Jadi apa artinya? Benar. Nabi itu mesti benar dalam percakapan. Gak mungkin Nabi berbohong, tidak mungkin Nabi berdusta. Maka ada seorang sahabat yang senantiasa menulis setiap perkataan Nabi. Maka ditegur oleh sahabat yang lain. Ditegur kenapa? Jangan setiap perkataan Nabi kamu tulis. Nabi juga manusia. Khawatirnya ketika Nabi berucap itu bukan itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu. Maka Rasulullah katakan tidak apa-apa, silakan tulis. Karena apa? Karena ucapan atau lisan yang keluar dari Rasulullah SAW ini atas bimbingan wahyu. Ada banyak wahyu jadi bukan wahyu itu ya, maksudnya aku bimbingan wahyu saja apa-apa. Itu sidik. Apa arti amanah? Sidik. Yang kedua apa? Amanah artinya? Amanah apa? Iya amanah. Amanah itu dapat Dipercaya. seluruh anbiya alaihissalam itu dalam catatan sejarah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pernah mengembala domba atau kambing. Tahu kira Nabi Muhammad mengembala kambing seperti apa? Banyak kisah, banyak sejarah. Nabi Muhammad itu ketika diberikan amanah mengurus seekor kambing, beberapa ekor kambing, bahkan satu lahan yang waktu itu Nabi itu amanah dapat dipercaya. Tidak satupun hewan yang Nabi pelihara itu tidak tercukupi makanannya. Apa sakit, kurang makan, kurang minum, Nabi itu memiliki sifat amanah dapat dipercaya. Bahkan dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, orang-orang yang di Quraisy itu menitipkan barang-barang istimewa, barang-barang berharga itu pada Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Yang ketiga atau apa? Cerdas. Pintar Nabi Muhammad. Segala apapun masalah yang dihadapi Nabi Muhammad, yang dihadapi para sahabat itu senantiasa para sahabat berdiskusi mencari solusi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikenal para sahabat dikenal orang yang paling cerdas, orang yang paling bijaksana, orang yang paling bisa dimintai segala ucapannya. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat cerdas. Yang keempat apa? Tadi Nabi senantiasa menyampaikan kebenaran. Maka di sini tugasnya di sini nih. Kita di sini. Kenapa Bapak bilang kita? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sahabat sudah meninggal dunia. Apakah perjuangan Rasulullah selesai? Belum. Perjuangan Rasulullah belum selesai. Tahu visi misi Rasulullah itu apa? Visi misi Rasulullah itu bagaimana setiap manusia dapat mengenal Allah Subhanahu tanpa terkecuali. Setiap manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dikenalkan, didakwakan, disampaikan sepertinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pagi, siang, sore, malam, besok seperti itu lagi, bertahun-tahun seperti itu. Dahulu
Nabi Muhammad sebelum di kota Madinah itu di Mekah berapa tahun berdakwah? Berapa tahun? Ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Sekali? Berapa tahun? Mekah, Madinah. Nabi Muhammad itu di Mekah 13 tahun, siang, malam, pagi, siang, sore 13 tahun. Dakwahnya nggak berubah, terus sama. Halamnya nggak berubah, sama juga. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah terus ketemu manusia lagi. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah ketemu manusia lagi. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, bahagia. Kepalanya juga sama terus, tidak, kalamnya nggak berubah. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah. Maka dalam sejarah itu apabila seluruh pintu di kota Mekah pada saat itu Nabi Muhammad ketika menutup pintunya itu memakai cincin yang berupa cat, seluruh pintu itu ada warna ketukan Nabi Muhammad. Samping seluruh pintu itu Nabi kenalkan kepada Allah Subhanahu. Begitupun setiap lorong, setiap kota, setiap desa yang Nabi Muhammad lewati, apabila kaki Nabi Muhammad pada saat itu dicat atau dicat menjadi warna merah, seluruh jazirah Arab itu berwarna merah. Saking apa? Setiap tempat sudah Nabi singgahi, setiap tempat sudah Nabi datangi untuk apa? Mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terhadap seluruh manusia. Setelah 13 tahun ya ayuhan nas, lalu disinilah puncaknya di Madinah. Hanya kalau misalnya di Al-Quran ada ayat ya ayuhan nas, sudah pasti itu di ketika di Madinah itu kalimat itu bukan ya ayuhan nas, berubah. Karena orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini sudah termasuk orang-orang beriman. Maka kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Banyak beragam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar, hai orang beriman, tolonglah agama Allah. Maka orang kalian seperti itu. Jadi di Mekah ya ayyuhan nas, di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Sampai berapa? Sebelah berapa? 50 10 menit lagi ya. Soal tadi datangnya agak telat ya. Apa 10 menit lagi ya. Setelah ini ada pelajaran lagi apa? Ada. Maksudnya istirahat dulu sholat, baru masuk lagi ke pelajaran lagi. Iya. Oke. Bapak random aja ya. Setelah sudah membahas tentang Nabi Muhammad sedikit, ini di luar dari pembelajaran tidak akhlak untuk menguji yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya jangan sampai kita terpedaya bahwasanya 25 ini hanya untuk anak-anak saja. 25 ini bukan untuk anak-anak, untuk seluruh lapisan. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, murid semuanya harus mengetahui nama nabinya beserta peristiwa penting, mukjizat dan kisahnya. Bapak akan random ya. Nanti cara bermainnya ini mencocokkan nabi beserta mukjizat yang tidak penting. Rahma. Oh iya. Di sini ada 20 nama nabi dan rasul, mukjizat dan peristiwa penting. Ini bukan berarti Bapak pengen tahu kira-kira Rahma itu masih ingat enggak nama nabi dan peristiwa penting? Bapak udah makan. Bila satu nabi cari peristiwa pentingnya. Politik ya. 10 9 8 7 6. Nabi Adam AS, bacakan peristiwa pentingnya. Diciptakan Allah dari tanah sebagai manusia pertama, menjadi manusia yang pernah tinggal di surga sebelum diturunkan ke bumi. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Rahma. Oh, Pak, dari taman Nabi Adam gampang. Ingat, Nabi Adam sudah dipilih Rahma. Nanti yang lain jangan pilih Nabi Adam, tapi selalu jawabannya. Jangan lagi ya. Muhammad Dendi. Nabi Adam sudah disilang. Jangan pilih Nabi Adam. Sebelum kita istirahat,
nabinya siapa? Jadi nabi siapa? Ya? Nabi Isa. Tunjuk peristiwa penting dan mukjizatnya. Nabi Isa ya. Dapat menghidupkan burung dari tanah liat. Ya. Jadi yang dipilih Dendi itu Nabi Isa. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. ya, dan menghidupkan burung dari tanah liat. Pernah baca ayat Quran ya? Di Al-Quran itu ada ayat Nabi Isa itu dalam terjemahan itu ketika menggenggam itu sebuah tanah, maka tanah tersebut ditiupkan oleh Nabi Isa. Ketika ditiupkan, tanah tersebut menjadi burung. Itu bukan sihir, bukan sulap, itu nyata. Perempuan, nama orang aja ya. Salwa Nur Fatwa. Ini yang senantiasa memberikan fatwa. Lawan Salwa. Udah gampang, silakan Salwa. Nabi Adam udah, Nabi Isa pilih yang lain. Bingung itu tanda apa? Betul, tanda kita berpikir. Betul. Bingung dulu aja. Dan posisi agak mual-mual terus. Nah ini akan satu orang lagi ya. Satu orang lagi siapkan laki-laki. Rahmat Hidayat. Ingat, dalam pembelajaran itu apabila teman berbuat salah jangan diketawa. Apapun itu, ketika salah memilih, ketika salah menjawab, bagaimana tadi sama ya. Salwa milih nabinya itu Nabi Musa ya. Nabi Musa dipilihnya itu pembuat perahu pertama di bumi. Tepat atau kurang tepat? Kalau membuat perahu pertama di bumi siapa? Nabi Nuh. Katanya Nabi Nuh tadinya Nabi. Nama tidak ya? Satu lagi sebelum kita istirahat. Closing session. Satu lagi Pak. Nanti setelah ini dokumentasi sebentar ya, foto dulu. Yang mana? Menjadi
tunjuk nama nabinya, Nabi. lalu mukjizatnya. Nabi Sulaiman. Ya, siapa pentingnya? Ini menjadi manusia berkata di bumi. Rahmat Hidayat memilih Nabi Sulaiman, dan peristiwa pentingnya itu Nabi Sulaiman yang dipilih oleh Rahmat, manusia terkaya di bumi. Itu apa Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan hewan. Tapi salah. Konsisten ya. Itu pesan dari Bapak, bagaimana kita harus banyak-banyak membaca kisah Nabi dan Rasul. Apalagi pasti di sini udah punya gadget semua kan? Nah, kira-kira gadget itu udah disalahkan belum? Hah? Udah. HP-nya udah disalahkan belum? Cara mengisalkan dengan cara apa? Di HP-nya itu ada aplikasi Quran, hadis, doa-doa harian, ada lupa berbagi. Pokoknya aplikasi aja ya. Jadi banyak membaca kisah Nabi dan Rasul. Pesan yang terakhir, bagaimana kita mengedepankan akhlak terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menghargai sesama, bergaul atau berbaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Belum selesai. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama, bergaul atau berbaur dengan manusia yang wataknya berbeda-beda. Sebelum selesai, nanti ada sesi dokumenter sebentar ya. Dokumenter sebentar. Ketua kelasnya silakan ditutup dulu. Silakan ditutup ketua kelas. Diselesaikan dulu untuk pembelajaran hari ini.